Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah nggih menika pengaosan di Masjid Al-Mukminah, kebanyakan nggih menika Al-Mukminah ibu-ibu dan kemudian ada juga bapak-bapak. Masya Allah, alhamdulillah masih semangat nggih, jam 7 masih ngaji niki begitu luar biasa, Masya Allah. Baik, ini temanya ya saya ingin mengambil tema babakan apa? Keseharian kita, Ibu. Kita niko cinta sunnah Rasulullah mboten? Cinta. Ngeten nggih? Kanjeng Nabi niku ngajari doa-doa begitu luar biasa dari sebelum tidur sampai nanti kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kupas nanti perlahan-lahan gitu, baik. Ngeten nggih. Saudara kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke bab itu, saya ingin ini ada sebuah sedikit dari kitab Kifayatul Akhyar. Di sini di dalam muqaddimah ini disebutkan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man, wong kang atau siapa, barang siapa yang yuridillahu bi khairan, yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan babakan agami. Yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, dia akan dipahamkan babakan agama. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang mubah, ini yang boleh, ini yang tidak, akan dipahamkan. Oh, ini yang lebih afdol, lebih baik ngaji daripada neng mall, misalipun seperti itu. Akan dipahamkan berdasarkan agami. Ya solate, ya posone, sedekahe, berbakti dumateng piyai sepuhipun, cara kemudian merawat anake, mentarbiyah putra-putrane harus berdasarkan apa? Petunjuk dari Kanjeng Nabi, nggih mboten? Maka belajar penting sekali. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Terus kemudian ada juga ini riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini perkataan Umar. Saudara kan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, la mauta alfin, nggih, la mauta alfi abidin qaimul laili shaimun nahari ahwanu min mautil alimi. Beliau mengatakan bahwasanya matine wong 1000 ahli ibadah, orang 1000 ahli ibadah, qaimul lail, dia berdiri di tengah malam, sholat lail, wong ahli ibadah, 1000 wong. Berdiri di tengah malam beribadah, shaimun nahar, kemudian di siang hari berpuasa, ahwanu min mautil alimil basiri bihalalillahi ta'ala wa haramihi. Lebih rendah derajatnya daripada matine wong siji, wong alim, tetapi wong alim ini mengetahui apa? Apa-apa yang dihalalkan Allah, apa-apa yang diharamkan Allah, ini lebih utama. Wong alim siji meninggal daripada wong ahli ibadah 1000, tetapi tidak berdasarkan ilmu. Kurang lebih seperti itu. Coba. Penting buatan berilmu, Ibu. Penting sekali.
Lawang ajeng bapakan salat mawon pripun? Allahu Akbar ngeten terus kemudian gini. Apakah Allahu Akbar? Kan ya enggak boleh gitu. Tuntunannya kan di sini. Semua lawang tukang mawon ning dunia napa babakan donya. Arep garap ngeten iki dicentelke ngeten iki kan dilot sik nggih mboten, Pak. Nek ora dilot engko miring ngeten. Lho sing masangi sing miring aku nyawang apa keramike? Kan nganggo ilmu. Nganggo guru cara-cara ngeten. Loh, saya bisa masang keramik ngeten, Bu. Loh, mboten percaya, Ibu. Bisa masang keramik ini, masang dari dinding, dari kamar mandi ini. Bisa. Karena apa? Ya insya Allah duwe ilmune sik. Garis, engko dilot, ditimbang, di waterpas, nek dudukine galon, terus kemudian keramiknya ngene iki dikai kira-kira aciane sing penuh, ditempelke gene ora jerone kopong. Ada ilmunya semua. Donya eneng ilmune. Apalagi babakan masalah akhirat. Mengenal Allah dengan ilmu. Baik, kita akan kupas. Sebelum sare, ini sudah bangun tidur ya nanti wae. Babakannya sebelum sare dulu, dari dimulai sebelum kita tidur. Nah, Kanjeng Nabi itu senantiasa nyen sewu. Kalau sudah babakan napa? Ba'da Isya, ngeten kalau tidak ada keperluan yang mendesak atau tidak ada tamu misalipun, Rasulullah itu sering langsung sare mapan teng tempat tidur. Tidak ada keperluan arep ngobrol ya tidak ada tamu, atau mungkin berbincang-bincang dengan istri, lebih baik kan begitu, mikir, Bu, besok Arab iki misalnya besok Senin, poso mboten Pak, misalnya ngobrol sama, nek panane poso, besok Arab saya masakkan apa, sahuripun, misalnya begitu, atau hal-hal yang lain, atau memikirkan, Pak, Bu, misalnya ngobrol sama kedua suami istri ngobrol, Pak, anaknya besok ae dhewe sameh umure wis semene iki ndang digolekke calon sing soleh, Pak, misalnya seperti itu, dipikir ketenanan. Baik, jadi Rasulullah itu mau tidur gitu, kemudian ke kamar tempat tidur. Kita akan belajar sunah-sunah Kanjeng Nabi. Sebelum tidur Ibu, biasanya pun ya kamar tempat tidur pun dibersihkan, disebelahi gitu. Sebelahi mbak menawa mengke enten tumo, enten semut kerangkang, bisa jadi enten ceblokan dit 1.000 ya diciko. Nah, tinggi teng mall mengke. Atau yang mungkin yang lainnya, ngeten kelabang, diresiki. Bisa jadi ada ular loh, bisa jadi loh, teman-teman ngertos. Ada kalajengking, ya misalnya kemudian dibersihkan, ditebai atau dikebut keping telu, atau ya beberapa kali kan bersih, kemudian baru. Dan ada doa-doa yang perlu kita panjatkan. Kan sampun apal tau surat Al-Muluk. Padahal Kanjeng Nabi itu ngajarkin apa? Oh dahsyat sekali surat Al-Muluk. Jadi kalau kita mau tidur, nyon sewu, biasakan sebelum tidur itu kita wudhu terlebih dahulu Ibu. Wudhu, bersihkan seperti wudhu biasalah. Wudhu sudah sempurna, kemudian baring ke tempat tidur, kemudian dibersihkan semua sudah, kemudian mulai baca doa. Ada kemudian atau surat muluk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sampai terus sampai pada ayat falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Sampai selesai, sampai pada ayat 30 sudah selesai baca surat Al-Muluk. Baca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan fadilahnya surat Al-Muluk itu apa? Kalau kita membacanya itu nanti apa? Di dalam kuburan itu Masya Allah dibentengi ini. Dari adab kubur. Fadilahnya seperti itu. Kalau dereng apal, ya sudah baca Al-Quran. Gimana? Mudah kan? Kalau nggak hafal seperti itu. Nah hafal kan lebih cepat. 5 menitnya selesai. Misalnya seperti itu. Kemudian baca Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surat ini. Kemudian setelah itu sudah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bobok mujur ngidul apa mujur ngilen? Makanya kalau bilang mujur ngalor, wah kaya mayit. Padahal Kanjeng Nabi mujur ngaler. Mujur ngaler, kemudian berbaling di gini. Nah, samping gini, sebelah kanan sunahipun menghadap ke kiblat. Jadi menghadap ke situ ke kiblat. Sudah nanti ya bismillah sudah sare. Atau kalau sebelum tidur yang bapak-bapak misalnya pun berwasiat dulu. Berwasiat nulis surat. Bu, besok nek aku misalnya aku bobok kok bablas. Nyun sewu, wasiat boleh laki-laki suami. Aku ijek nyimpen nenggon
ngisor lemari, Bu. Ibu mesti pun wah di 100 juta kita yang kredit omah wah karena ya mboten ya wasiat duwe apa sing duwe ini dicatati semua iki hakku ini hak koncoku misalnya nek bekerja sama dengan perusahaan atau apa dicatati semua ada bukunya. Kalau sudah meninggal nanti ada ketentuan yang sudah ngertas semua. Misalnya seperti itu. Duwe utang ya dicatat utang, duwe duit oke ya dicatat oke. Atau berwasiat sing sesuatu sing baik. Nek Bapak wasiat napa, Mbak? Mungkin nek Bu kula tilar mang pados suami mulih ngoten. Ini namung loh, sudah kemudian sare, sudah pasrah di matang Allah. Kita kan nggak tahu tangan kita kemana, nggak ngerti, tapi sudah pasrah, sudah berdoa. Terus kemudian kalau misalnya pun kita punya anak, kita doakan anak kita atau putu kita yang berada di situ. Misalnya kalau perempuan atau laki-laki, 2 orang misalnya pun anak, Uiduki nek 1 orang perempuan uiduki bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku mintakan perlindungan dari Allah kepadamu wahai ki perempuan, kalau ka laki-laki. Kalau 2 orang uiduka bi kalimatillahi tammah dengan nama Allah yang sempurna. Wa min kulli syaitani dan dari setan yang terkutuk. Dan dari binatang-binatang yang berbisa ada perlindungan doa-doa seperti itu. Wa min kulli ainin lamah dan dari pandangan mata yang jahat. Ini Kanjeng Nabi ngajari doa gitu sebelum tidur. Coba kenapa? Kita mendapatkan perlindungan dan salah satu doa-doa yang tadi surat Al-Falaq salah satunya kalau kita baca tafsir bentengi dari gen ora kena sihir Ibu. Coba manfaatnya luar biasa, kita mau tidur wae dijaga oleh Allah. Sudah bangun tidur, terus sampai kemudian kalau bisa ya sebelum tidur minta sama Allah niat jam 2 atau jam 1 atau setengah 3 dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena napa dibangunke kangge napa Ibu? Jam setengah 2 misalnya pun dibangunke. Nah dibangun, alhamdulillah setengah 2 bangun. Terus kemudian kalau sing bangun ibu pertama kali misalnya pun setengah 2 atau jam 2. Terus kemudian ngelihat bapak, oh bapak tesih sare, ngorok nggih. Nah misalnya pun, wah kok ketok nikmat banget, ya nyadari, oh kemarin bapakku itu kerja nih, suamiku yang aku cinta ini kerja nih, Masya Allah, direwangi neng panas-panas, ngerpus neng nggon tingkat loro, bahkan Ramadan jek direwangi kaya ngono, aku arep bangunke ya ketok mesake jek ngono. Kecuali nek dibangunkan ngono, Pak bangun Pak. Mboten tangi, yen sewu gitu. Alon-alon, mboten menjenengan mang teng kamar mandi dulu Ibu. Kamar mandi, ya kebiasaanipun nek misalipun perempuan, si istri bangun ke kamar mandi, keperluan mungkin nyun sewu sing ngenten pipis nggih pipis dulu. Dan kemudian masuk ke kamar mandi itu ada doanya. Tapi saya lupa sebelum kita ke kamar mandi, bangun tidur, terus kemudian mboten langsung ke kamar mandi, mboten duduk dulu, gen sadarin, kemudian ada doanya. Ya, baca mungkin istighfar astagfirullah, kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu baca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Loh, kok tugasku akeh to kon maca Quran meneh. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang ini, la ayatil liulil albab, ada ayat-ayat, ada tanda-tanda yang besar dari kepada orang-orang yang ulil albab, yang mau berpikir. Gimana apa? Alladzina yadhkurunallah, yang senantiasa memikirkan Allah. Alladzina yadhkurunallah, berzikir di matang Allah, ingat di matang Allah. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, senantiasa zikir, ingat di matang Allah. Kuwi wong ulil albab. Jadi keseharian kita itu kita kaitkan di matang Allah. Mau sare, ya Allah bismillah astagfirullah.
Zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir terus. Allah akan cinta kepada orang-orang yang seperti ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, memikirkan di tengah malam itu, Masya Allah, langit jembare kaya ngono ya ora runtuh, betapa hebatnya Allah. Eneng bintang gemintang nyenengke kaya ngono, rembulan cantike kaya ngono. Masya Allah, iki enek sing pencipta yang maha dahsyat, yang maha elok. Ya sinten? Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah pangeranku, ya Allah Rabbku, ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya engkau menciptakan ini tidak sia-sia ya Allah. Ya bumi, ya laut, ya semua, dan termasuk aku diri sendiri ini. Tangannya awake dhewe begitu indah nggih mboten Ibu? Matane awake dhewe kelap-kelap nek teng cermin mangulati. Oh, Ibu gene cermin ngoten Pak. Aku cantik dhewe sak desa iki. Nah, misale gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah. Fakina adzabannar. Ya Allah, lindungilah aku, jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Sampai pada ayat yang ke-200, ya ayyuhalladzina amanusbiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tetaplah kalian dalam kesabaran dan tetap jaga yang perbatasan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga dan kemudian agar Allah dan kemudian agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini doa. Dicatat Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 200 sampai selesai. Itu bangun tidur. Kemudian setelah itu terus doa setelah tidur, dan setelah itu baru kita ke kamar mandi. Masuk ke kamar mandi enten doanipun toh, nggih toh? Napa? Masuk ke kamar mandi. Doanipun apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Karena apa? Masuk kamar mandi itu neng kono nongkrongnya jin laki-laki dan jin perempuan. Dan kalau ada doa itu, kita terbentengi, nyun sewu. Maaf, setelah melepas pakaian di dalam itu, setan jin yang berada di situ tidak bisa melihat aurat kita. Dibentengi oleh Allah. Penting. Maka penjagaan diri itu Masya Allah luar biasa. Kemudian setelah itu sudah keperluan pipis atau apa, terus kemudian mungkin wudhu. Kalau yang kamar mandi notok jembar di situ ada tempat, di sini ada tempat wudhu, kan orang kena air kencingnya. Terus kemudian setelah itu keluar, alhamdulillahilladzi, doa nggih. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adzabi wa afani. Setelah itu baru kemudian kita napa? Berwudu napa ajeng sare meleh Ibu? Mboten ta? Kalau yang bangun tadi Ibu pertama kali, kemudian datangi suami panjenengan yang panjenengan cintai. Kemudian katakan kepada beliau, dibangunkan, Pak, bangun ayo Pak, ini sudah jam 2 loh Pak. Iki wayahe nonton Liga Champion Pak, napa ngoten? Iki wayahe nonton bal-balan Pak jam 2 malam. Mboten. Bangunkan suami panjenengan yang tercinta. Bangun Pak. Nek mboten mang ambil banyu sak niki seciduk mboten nggih. Ambil banyu sak ciduk. Nah, dipercikkan dulu. Nek mboten bangun, ya banyu sak ciduk niku mang gebyurke. Nah, genah bangun niku mungkin insyaallah. Gebyurke. Terus kemudian katakan kepada suami, Pak, wahai suamiku yang aku cintai, ayo Pak bangun. Kita sholat lail dan kemudian panjenengan ngimami dan aku menjadi makmummu wahai suamiku yang aku cintai. Kemudian setelah sholat kita panjatkan doa-doa kepada Allah. Doakan tetangga-tetangga sekitar sing dereng sholat, dan semoga dikasih hidayah oleh Allah segera sholat. Doakan pemimpin-pemimpin awake dhewe iki, gen pemimpin-pemimpinnya amanah. Panjatkan di tengah malam. Kalau kaum muslimin sak desa jati teken iki luar biasa. Semoga kemudian dikabulkan oleh Allah. Nggih mboten Ibu? Luar biasa itu. Gunakan di tengah malam itu untuk apa? Doa kebaikan-kebaikan untuk diri pribadi, keluarga, dan kemudian anak-anak cucu sepiturute. Seperti itu, bangun tengah malam, Pak.
Ayo Pak. Raketang gorong rakaat kemudian ditutup witir sak rakaat ora apa-apa Pak. Ning salate 2 rakaat 3 juz. Misalipun dimulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa atau sing bisa dihafal. Atau surat An-Naba atau yang lainnya terserah. Sing penting berdiri di tengah malam. Orang mukmin itu kekuatannya di tengah malam, Ibu. Loh, ini kan sudah ditarbiyah di bulan Ramadan, gimana? Salat tarawih 11 rakaat bersama imam. Oh, lawang tarawih sadurunge adane wis do berduyun-duyun ning masjid kok sadurunge adan isya. Nggih mboten? Ramadan. Mosok bar Ramadan selesai ora salat lail ya iman-iman nggih mboten? Ibaratipun kita napa kalau ibu-ibu nenun pakaian di bulan Ramadan, oh iki wis salat dari 1 sampai ke 20, misalnya sing 21. Kemudian haid tapi sudah menjalin ini. Kalau sudah haid anaknya sholat lail meneh dijalin, ibaratnya apa? Mintal benang jadi pakaian wis ameh sempurna, lah kok bar sholat id bablas tekan hari ini ora pernah sholat lail. Oh, jalinan ini runtuh. Gimana? Bener loh. Ini penting banget loh. Kita sepele gur 2 rakaat lail di tengah-tengah orang yang tidur, panjenengan kemudian metekung di hadapan Allah Rabbul Alamin, mengadu kepada Allah, boh tentang kehidupan, boh tentang istri, tentang suami, doakan kebaikan-kebaikan, Allah akan melihat panjenengan. Benar Ibu? Raketang 2 rakaat, ditutup 1 rakaat. Imami Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak ngimami misalipun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Sudah beberapa ayat di tengah malam sakit nangis Ibu. Alon-alon mawon. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Terus lakukan terus, dawamkan terus, go raketang 2 rakaat, ditutup 1 rakaat dengan witir. Oh enggak apa-apa, ning istiqomah. Ini ada HP, ada alarm. Punya HP harga 2 juta. Di tengah malam disetel dulu jam 2. Oh kering-kering, oh alarm sudah berbunyi. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahillati ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit. Kalau yang pertama kali bangun ibu tadi, kalau yang kedua misalipun yang bangun bapak, ya bapak ya semono uga. Keperluan sudah wudu, bangunkan istri, bangunkan anak kalau bisa. Tidak apa-apa. Terus kemudian mengatakan, wahai istriku, ayo bangun. Atau yang tadi saya belum mengulangi lagi. Kalau misalnya yang bangun pertama kali ibu, saya ingin melanjutkan. Terus kemudian, Pak, bangun Pak, nek kira-kira mboten kersa. Panjenengan dulu itu arep ngepek aku saja, ngalahke wong-wong lanang sing arep ngelamar aku wong 15, cara-cara saya mbarah nggih mboten. Karena si istri ini bunga atau kembang desa ning nggon desane. Panjenengan dulu berusaha ngelamar aku direwangi ngalahke wong 15, Pak. Kok hari ini enggak bangun? Ayo bangun, Pak. Kita buat di rumah apa? Buat janahnya di Allah nanti. Ayo bangun, sholat lail, ayo dia minta janahnya. Dan aku kepengen bersama-sama dengan panjenengan besok, bersama-sama kita di janahnya Allah, di surganya Allah bersama-sama, Pak. Ayo bangun, Pak. Sholat lail, Pak. Panjenengan ngimami. Dua rakaat. Mungkin nek malih panjenengan akan rindu nanti di tengah malam baca.
baca Al-Quran terus. Kemudian setelah sholat lail, ya istirahat sebentar. Wah, bapakku ternyata ngimaminnya yo koyo imam masjid nenggon pas waktu sholat tarawih. Begitu mengadu, masya Allah, alunannya bacaan nantinya merdu, dinikmati, menyentuh hati sampai aku nangis-nangis. Ditutup dengan witir, kemudian panjatkan doa. Nek sakit dicateti doa-doa nipun itu, minta sama Allah dicateti. Tidak apa-apa nganggo kepean gimana? Tidak apa-apa. Ya Allah, iki anakku ini mau sekolah, mau tes, ya Allah. Panjenengan kasih kemudahan ya Allah, gen lolos. Ya Allah, anakku ini sing perawan ini wayahe jano nikah. Ning aku belum punya calon ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu berikan petunjuk, datangkan calon suami sing soleh meskipun gur juru parkir, tapi juru parkir bandara, Bu. Tidak apa-apa, doakan sing kaya ngono kebaikan. Ya Allah, berikanlah kebaikan, rahmatilah keluarga kami. Doa yang baik-baik semuanya. Setelah sholat selesai, mungkin jam setengah 4, jam 4, ya lenggan sebentar sambil nunggu subuh. Mungkin mau Quran, lanjut ke, atau hafalan, atau kemudian murojaah apa yang didapat di kajian-kajian ini dieling-eling meleh. Oh, kayak ini. Oh, ternyata ini. Terus murojaah, apakah sholatku wis bener? Gimana ya, aku ndek ngaji kok ketoke aku ragu salatku bener dereng misalipun ngoten. Misalnya Allahu Akbar, ngeten to, enten lho aku kok ngerti ya nek wong salat Allahu Akbar. Kadang enten. Padahal mungkin ilmu lho iki ngono perlu, ini perlu kalau orang jeli, loh Allahu Akbar begini, terus kok satune Allahu Akbar, ini oke banget terus gini. Loh, Mas, jenengan itu ilmu suka ngendi kaya ngono? Ya pokoke kok ngene mbah-mbahku ndek ben misale seperti itu. Padahal kaya ngoten mboten. Loh, ini kan penting, setelah itu ngaji kan kertas. Nah, diungkap-ungkapke. Terus kemudian setelah selesai setengah 3 atau setengah 4, kemudian menjelang subuh. Kalau hari ini subuh kan jam 4 lebih 20-an 3. Adzan. Nah, setelah itu kemudian kalau bisa ya sholat ke masjid berbareng-bareng. Ya, timik-timik jalan sambil zikir. Kemudian rapop mau nyuwun sewu. Pertama kali ke masjid datang ndak apa-apa. Ora kudu muadzin sing pertama kali datang nggih mboten. Datang nenggo salat tahiyatul masjid, nenggo. Terus kemudian nyuwun sewu. Kita keluar rumah ada doanipun. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa timik. Terus kemudian di pagi hari itu kita berangkat ke masjid, enten doanipun, Sobi. Niki sing panjang napa sing pendek? Pendek. Pendek, oh, bismillah ngoten. Karena apa nyun sewu bener. Nah, ini kisah mana? Sesuatu yang baik wajib atau ditekankan mengucapkan kalimat bismillah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti bahwa misalnya kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah fa huwa abtar, maka akan terputus. Maksudipun terputus barokahipun, terputus berkahe. Misalipun kalau mau ngunjuk ngeten iki gen itu berkahe juga, di satu sisi juga hause dapatan mengucapkan kalimat bis klorien nggih nyun sewu. Bismillah. Ingat untuk berkahe. Berkata bismillah. Terus kemudian doa mau ke masjid niku enten Ibu. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa lisani nura waj'al fi qalbi nura waj'al fi amami nura atau waj'al fi basari nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura wa min fawqi nura Allahumma a'tini nura. Rasulullah ngajarkan ngoten napa? Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku iki eneng cahaya darimu ya Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya, berikanlah cahaya di dalam hatiku, waj'al fi sam'i nura. Dalam pendengaranku enten cahaya, dalam penglihatanku ada cahaya, di depanku ada cahaya, di belakangku ada cahaya, samping kananku ada cahaya, di atasku ada cahaya, di bawahku ada cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikanlah aku cahaya ya Allah. Cahaya itu maksudnya apa? Petunjuk. Jadi kita itu enggak tersesat. Bisa dipahami nggih Ibu? Penting loh kita berdoa kayak yang ini. Karena setelah ini akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Benar-benar hatinya ternyata dikai kolbu cahaya yang benar, kita akan menuju kepada Allah dengan jalan yang benar insya Allah. Doa berangkat ke masjid. Dah berangkat ke masjid.
Terus kemudian keluar rumah niku enten doane meleh. Mengke panjenengan ini kok dulu doa. Walaupun tidak jenengan anaknya semua tapi ada doanya. Allahumma inni a'udzubika an abdillah au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au yajhala au yujhala alayya au ajhala au yujhala alayya. Maksudnya apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat abdillah, aku berbuat sesat, au ubdollah, atau disesatkan, au azillah, au azillah, atau aku berbuat kesalahan, atau menggelincirkan, dan kemudian aku berbuat tergelincir, berbuat salah, au adlima, atau aku berbuat dolim kepada seseorang, atau aku didolimi, atau aku berbuat ajahala, aku berbuat salah, atau aku disalahi oleh orang. Ini doa dari Rasulullah. Kemudian sampai masjid. Masuk ke masjid, kaki sebelah kanan. Doa dulu. Bismillah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Ini masuk ke masjid. Ini amalan-amalan bagi kaum muslimin sebenarnya kayak mau melangkah eneng doane, mau melangkah eneng dikire, mau melangkah malaikat mengetahui, oh dicatat pahala, Masya Allah, kebaikan begitu banyak yang akan kita raup pahala. Kemudian masuk masjid, setelah itu nenggo adzan, kalau sudah adzan, kemudian sholat 2 rakaat fajar nggih, ganjarane donya sini. Maka nek uang yang saya saderenge salat subuh kok ora sholat ini rugine ora umum Ibu. Lawang itu hadiah revo, dikasih hadiah suamine ngono senenge mboten nggih mboten bungae. Dikasih kalung sak sementen 3 grame seneng ta, Bu? Nek dikasih Allah donya sak isine pun memang bayangke piyambak. Donya sak isine. Meskipun nanti belum dikasih di sini, di akhirat itu ditabung bagi awake dhewe. Donya sak isine lho, Ibu. 271 triliun timah ning kono ora ning apa-apane. Saestu donya sak isine kok. Donya sak jerone ya emase, ya intene, ya timae, ya nikele, batu barane, minyake, kelapa sawite, endoke semuane wis dienggo jenengan blek. Cobi, donya sak isine lho pahalane. Gur 2 rakaat lho, niki salat sunah lho. Apalagi salat wajib, ganjarane luweh. Coba, iman-iman wong ora salat nggih mboten? Wis rugi sapole saestu. Lah wong salat sunah wae ganjarane donya sak isine kok, apalagi kok ninggalke kaya ngono, wah wis jan rugi. Makanipun penting. Maka disebut di awal tadi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, dia dipahamkan masalah babakan din, masalah agama, dan kemudian dengan ilmu itu dia kemudian berada di jalan Allah dan diamalkan. Ini orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat, kemudian mengikuti imam, sholat subuh, setelah sholat subuh, kemudian kalau panjenengan ada wakdal, kalau misalnya tidak keperluan, ya bermajelis mungkin sebentar nunggu syuruk, nunggu sampai semrengenge ini kok muncul. Terus kemudian disuruh sambil zikir atau baca Quran, atau ya doa minta kepada Allah. Terus setiap hari kalau bisa didawamkan Ibu. Terus kemudian di situ kalau sudah syuruk itu, terus kemudian sholat duha di awal waktu. Belum pulang ke rumah dari masjid. Mungkin kalau hari ini ya mungkin sekitar jam 6 baru pulang. Itu sholat sunnah dulu. Rakitang 2 rakaat, sholat duha yang awal. 2, kalau panjenengan pengen mengendaki lagi, tambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat. Atau 12 rakaat akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Oh itu tambahan meneh. Bener itu. Dibangunkan oleh Allah rumah di surga itu mboten sesuatu sing remeh loh. Tidak setiap orang bisa mendapatkan. Kalau sudah ngaji, dipraktekkan seperti itu akan terbiasa. Hati terbiasa seperti itu akan kemudian insya Allah dilakukan dengan pelan terus. Kemudian setelah sholat duha, ampun pulang dulu. Ada doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya pun setelah sholat duha ini ada doa ini pun. Sampun apal nggih. Baik. Kalau kasih, ini rotok panjang tidak apa-apa.
doa kepada Allah, Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana muyassaran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wal bahaika wal jamalika wal quwwatika wal qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Paham maksudipun? Inna duha duhauka, ya Allah sesungguhnya duhamu ini duhamu. Wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka, sesungguhnya kekuatan ini hanyalah kekuatan darimu ya Allah. Wal ismata ismatuka, penjagaan ini hanyalah penjagaan darimu ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama. Rasulullah mengatakan itu, ngajari awake dhewe nyen jauh. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah sak temene nek rezekiku masih di atas langit ya Allah, fa anzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi, nek rezekiku sak temene ijik berada di dalam bumi ya Allah, rezekiku ijik ning nggon dalam bumi ya Allah, fa akhrijahu ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana muyassaron, nek rezekiku seret ya Allah, fayassirhu, maka mudahkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribahu, manakala rezekiku masih berada jauh ya Allah, rezekiku ijek ning Papua kono ya Allah, faqarribahu, maka dekatkanlah ya Allah. Wa in kana haraman, nek rezekiku nyun sewu ya Allah kecampuran barang haram, fatahhirhu, maka sucikan ya Allah. Bihaqqi duhaika wal bahaika wal jamalika wal quwwatika wal ismat. Atini ma ataita ibadakas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku seperti yang telah Engkau berikan kepada orang-orang soleh yang terdahulu. Masya Allah, Kanjeng Nabi nek ngasih doa niku begitu indahnya. Terus pulang ke rumah, hati dengan perasaan plong karena sudah mengadu kepada Allah yang menciptakan kita. Nggih mboten Ibu? Benar, minta kepada Allah. Pulang, ya sudahlah, nek sing masak ya wis masak keperluan, dikir. Masuk ke rumah ada doa nipun, bismillahi kharajna wa bismillahi walajna. Wa 'alallahi tawakkalna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Doa masuk ke rumah. Ya sudah, sak pituritipun. Paham nggih? Iki mudah banget nggih. Ah mengke dihafalke. Mengke ada DKM atau takmir menjembatani gitu. Ada doa-doa banyak itu dihafalke. Mengke dituntun alon-alon no, pengawasane misalnya ngono ada bermajelis, yuk doa mau tidur yuk, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bismika diulangi minimal ping 10, bismika Allahumma ahya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, diulang-ulangi terus mengke apal. Bermajelis ngeten bareng-bareng. Mungkin panjenengan ada waktu longgar, ada yang menjembatani ya sesama jamaah enggak apa-apa. Bisa saya yakin. Ini dulu, oh doa mau tidur dulu. Besok lagi, hari besok doa mau ke kamar mandi, masuk kamar mandi, dan yang lainnya. Biasanya pun enten pertanyaan, betul enten toh? Oh, Kak selesaikan terus saya pulang, tugas saya selesai. Ya boleh saja Ibu, tetapi nyun sewu, afdhalipun panjenengan di rumah di masjid. Di masjid lebih baik syuruk. Nah, terus jangan sampai waktu srengenge meletek ditunggu dulu. Tidak boleh kita sholat. Rodok pun munggah manjing sekedhik, tergelincir sidik zawal sekedhik baru sholat. Nah, fadilahipun apa? Seperti kita umroh anjalane pahalane. Jadi kalau di rumah makanipun ba'da sholat subuh ampun mumantuk rumiyin. Sing ndak ada kegiatan nyun sewu masih manjing di masjid. Boleh janipun loh, itu ibaratipun syuruk itu ibaratipun duha yang awal. Gimana? Ya boleh. Sholat itu kan sholat duha di awal. Lah, sholat duha itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Panjenengan kantun milih kelonggaranipun. Nek kepengin pahalane oke, ya ditambah dadi 8 rakaat. Nek 2 aku mencukupi, aku 2 lah, iki aku selak keperluan misalnya, enggak apa-apa.
Sing penting setiap hari dilakukan. Gimana? Karena Allah itu suka, Kanjeng Nabi juga suka sesuatu yang dilakukan meskipun sedikit tetapi terus istiqomah lebih baik daripada hari ini maca Quran 30 juz, 2 tahun ora maca Quran. Ngaten, hari ini Quran maca Quran sak lembar atau sak muka, engko sore sak muka ning terus dawam istiqomah, itu lebih baik. Dan sedekah sehari 1.000 rupiah lebih baik daripada hari ini sedekah 1 juta ning 2 tahun ora sedekah. Nggih mboten? Oh nyatetnya kan pahalanya kan terus meskipun gur 1.000 rupiah loh. Jangan dianggap remeh. 1.000 rupiah nih setiap hari terus. Itu lebih baik Ibu daripada sak yuta gur sehari 2 tahun wis ora sedekah meneh. Mboten. Paham nggih? Nah, ini dan saya yakin wong sudah ngaji kayak ngenten insya Allah sudah paham kayak ngenten niku. Amalan-amalan rakitan. Oh, kecepet sithik ndak apa-apa. Namanya kita ya juga nyun sewu. Manusia itu banyak salah, banyak lupa. Oh, ternyata nyun sewu kajian ini kok diingatkan lagi. Oh, ya wis lah, ayo aku engko salat duha meneh. Ngaten. Iki penting nggih. Nah, enten pertanyaan meleh? Ndak ada. Oh, Masya Allah udah paham sedanten. Niki dilanjutkan mboten? Lanjut toh. Ngaten, baik. Terus kemudian ya pulang. Pulang ke rumah. Terus kemudian tadi ya sudah pulang ke rumah ya sudah tandang gawe sak biasanipun. Terus kemudian nek bapak nyun sewu, bapak pekerjaane misalipun guru ya sudah. Mandi seperti biasa ya berjalanan guru, berangkat sak piturutipun. Yang dodol cilok ya dodol cilok. Kemudian di tengah-tengah misalipun yang dodol cilok nenggo, oh kira-kira nenggon SD anak-anak arep istirahat atau apa, mungkin sambil di luar itu mungkin nyun sewu ada Al-Quran raketang tipis dibaca. Oh kemarin aku urung ngapal Al-Muluk kok, aku ngapalke dulu no ngaten misalipun, ngapalke dulu Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oh diulangi rong ngapal nah. Maos sebelum enek wong tumbas baca Quran ngapalke lebih bermanfaat Ibu. Nggih mboten? Lah hari ini uangnya keleha lebih baik itu. Apal ke tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Urung apal raketang sehari 1 ayat. Dadi panjenengan kita semua itu nyun sewu punya program bagi kita. Sing urung iso maca Quran wajib belajar maca. Sing hafalane mulai minik-minik dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, naik sampai An-Naba, juz 30 mulai hafalkan terus, dimurojaah terus. Gue nek wis juz 30 mulai naik ke juz 29, Al-Muluk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, surat Nuh, surat Al-Jin, surat Al-Qiyamah, surat Mudassir, surat Muzammil, Al-Mursalat, Al-Insan, juz 29, juz 30, surat Al-Mujadalah, surat Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, dan terus sak piturutipun mulai dihafalkan. Karena apa? Nyun sewu. Al-Qur'an itu petunjuk bagi obat bagi kita. Hatinya insya Allah senantiasa kolbune dipenuhi dengan Al-Quran. Senantiasa hidupnya itu penuh ceria, semangat. Gimana? Oh, iya. Saya pernah daurah di Iskarima. Ada seorang syekh. Masya Allah nasihatnya sangat berharga. Mendengar. Ada yang tanda kutip yang saya dengar kalimatnya. Man sahaha batinahu bil muraqabah zayyanallahu dhahirahu bil mujahadah wattiba'i sunnah. Barang siapa yang senantiasa mensahihkan hatinya, kemudian senantiasa membersihkan hatinya karena merasa diawasi oleh Allah, zayyanallahu dhahirahu bil mujahadah wattiba'i sunnah. Maka Allah akan menghiasi pribadi orang yang senantiasa membersihkan dirinya itu dengan perasaan sungguh-sungguh bersemangat dan kemudian mengikuti petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hatinya dibersihkan karena Allah Ta'ala, Allah akan menghiasi pribadi orang-orang tersebut dengan perasaan mujahadah, sungguh-sungguh, dan kemudian wattiba'i sunnah. Dan kemudian akan dibimbing oleh Allah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali. Karena tidak mudah mengikuti sunnah Nabi. Apalagi hari ini. Oh, Masya Allah, cobaan fitnah itu luar biasa.
Kalau sudah diberi kekuatan oleh Allah, siapa yang dapat merubah? Atas izin Allah. Senantiasa ke masjid timi-timi, dikono iming-iming, rasane nang masjid, Mbah, jenengan pun sepuh kok. Lha lah ngopo? Kakei ketan 2 kilo, Mbah. Ora wong ketan. Lah wong aku nang masjid salat fajar 2 rakaat donya sak isine gur ketan 2 kilo, nggih ta? Ke masjid, bismillah, fadilahnya banyak. Apalagi timi-timi ke masjid, setiap 1 langkah diangkat derajatnya, dihapus dosanipun. Napa mboten kersa? Lah kok wong do ora gelem nang masjid, masyaallah. Pripun Jowi? Coba. Padahal dikasih oleh Allah tangan sempurna, kaki yang sempurna, penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna, dikei oleh Allah sarana motor bit anyar, gitu. Dikasih oleh Allah kemudahan duwe Pajero, dikasih Allah kemudahan ini kenikmatan oke. Lah kok ora rasa syukure di mateng Allah, ora gelem rukuk, ora gelem tunduk di mateng Allah, ora gelem sujud. Masya Allah. Apa yang akan kita nanti jawab di hadapan Allah? Pripun Jowi? Allahu Rabbuna wa khalaqana walam yatrukna hamala. Allah itu pangeranku. Wa khalaqana. Allah yang menciptakan aku. Walam yatrukna hamalan. Dan Allah tidak akan meninggalkan kami dalam keadaan sia-sia. Mboten Ibu. Rezekine wis dijatah. Oke, ya. Kalau maaf, kalau rezekinya kita mungkin lagi diuji Allah dalam kondisi mungkin sepi, ya tadi setelah doa, setelah sholat duha, nyun sewu, doa yang yang saya ajarkan, yang saya ungkapkan tadi itu dibaca terus, insya Allah segera dikasih oleh Allah kemudahan. Tenanan itu benar ini. Benar. Nanti panjenengan bisa merasakan. 1, 2 bulan, 3 bulan. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anjilhu. Sak temene ya Allah, nek rezekiku masih di atas langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijahu. Nek rezekiku masih di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana muyassaran fayasirhu. Nek rezekiku angel ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Nek rezekiku sak temene jauh ya Allah, dekatkanlah ya Allah. Nek rezekiku campuran barang haram, lah ini yang dikhawatirkan. Nek kecampuran barang haram, sing marai nek barang haram masuk ke dalam mulut kami, ke dalam mulut istri-istri kami, ke dalam mulut anak-anak kami, yang menyebabkan kadang ibadah jadi berat, ya ini. Wa in kana rizki, wa in kana haraman fatahir, maka sucikanlah ya Allah. Dan apa? Ibadah itu jadi semangat, karena apa? Nyun sewu, barang-barang yang haram ini terhilang. Apalagi besok hari Senin, terus nanti hari Kamis, ada puasa Senin Kamis, Masya Allah membakar nafsu, membakar dosa-dosa ini, Masya Allah jadi mudah. Bener Ibu, hati kita jadi plong. Tadi kan saya sudah mengatakan, panjenengan cinta Kanjeng Nabi mboten? Cinta, harus dibuktikan nggih mboten? Jamaah al-mukminah ini bener-bener tenanan. Aku cinta dumateng Rasulullah, besok gen aku mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi, nggih mboten? Berarti harus dalam segi apa saja yang bisa mengikuti petunjuk dalam sholatnya, dalam bermuamalah dengan tetangganya, tindak tandukipun, berbicaranipun, senyumnya, terutama dalam beribadah, dan kemudian terutama dalam keyakinan, dalam akidahnya, ngikuti petunjuk Kanjeng Nabi ini, insya Allah selamat. Dan Rasulullah besok itu akan kemudian melihat kita senantiasa berwudu. Nanti wudu ini mboten dianggap sepele, nyun sewu. Jadi bekas wudu ini nanti kalau di akhirat nanti akan menjadi cahaya Ibu bagi kita. Dan Rasulullah mengenali, oh kae lo, Mbah misalipun sinten di sini, Mbah Painem ini loh, oh cahayanya nenggon kono, oh kae umatku. Rasulullah mengenali. Dengan wudhu ini Rasulullah mengenali, kayak bercahaya, kayak umatku kayak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Loh, kalau kita nggak berwudhu, gelap, Rasulullah nggak nganggep. Coba, benar.
Jangan dianggap apa yang kita lakukan ini tidak bermanfaat, bahkan bermanfaat dan akan menolong kelak kita di hadapan Allah di yaumil kiamah besok, di hari akhirat besok, di padang mahsyar besok akan menjadi apa? Pertolongan bagi kita. Ya maca Qur'an, ya salate, ya sedekah, ya semua nih, dan terutama mengikuti petunjuk Nabi dalam segala hal semuanya. Benar. Ketaatan seorang istri dumateng suami pun. Oh, benar, luar biasa. Niki cita-citanipun jamaah al-mukminah niku pengen surga napa mboten jane? Pengen surga napa pengen mall? Pengen surga. Niki hari akad biasanipun teng mall Nah niki kok ngaji, berarti kepengen swarga. Janji tenan niki. Masya Allah, mugi-mugi panjenengan dikasih kemudahan oleh Allah. Dan tatkala kalau nanti kita meninggal niku napa? Meninggal dalam keadaan husnal yang kita minta itu. Tadi di depan saya sudah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan ngrungkepi agami Islam, tetep kekeh. Sak pira-pirane eneng godaan, Bu, neng loro misalnya di rumah sakit diiming-iming ayo mlebu neng nggon Nasrani misalnya neng nggon kene. Aku wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali kecuali mati dalam keadaan Islam. Semoga di sisa-sisa umur kita, sing win sepuh tulang-tulangnya sudah Masya Allah, sudah melakukan timi-timi alon, ya Allah, tidak ada kekuatan daya dan kekuatan kecuali milikmu, ya Allah. Ya Allah, saat temene aku rindu dengan janahmu, bangunkan surga, dan aku ingin bertetangga dengan engkau, ya Allah. Aku ingin istriku, atau kalau suami, dan kemudian aku dengan suamiku, dengan anak-anakku, dengan cucuku, ya Allah, engkau kumpulkan keturunan-keturunan kami bersama-sama di rumah, di jannahmu, ya Allah, kumpulkan kami dan keturunan-keturunan kami, ya mantu kami, ya mertua kami, ya jamaah-jamaah segini ngeten iki dikumpulkan begitu indahnya nanti reoni neng kono Ibu. Iki lho sedulurku sing gene ngaji nek lenggah neng nggon pojok kono. Misalipun begitu. Ya Allah. Benar. Ketemu dengan saudaranya itu masalah hatinya itu bergembira. Udkhulu fis salam. Masuklah ke dalam jannah penuh dengan keselamatan. Kersa nggih? Baik, ini sedikit ngaten mawon nggih cekap nggih. Mungkin nek kata-kata ilmune ora diamalke malahan masyaallah. Dongane nggih kesupen kabeh. Baik, ngaten cekap. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Nyun sewu. Nggih. 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 Ya boleh saja, boleh, asal kita doanya kan tidak di kamar mandi. Ya enggak apa-apa sambil, ya kalau bisa, kalau enggak haid, misalnya dalam keadaan suci, ya kita doa dzikir itu kan enggak apa-apa. Kalau bisa makanipun nyun sewu. Kalau bisa doa-doa itu dihafalkan semua. Misalipun maaf, kalau yang laki-laki sama perempuan itu kan lain. Kalau yang perempuan ada haid, maka kalau mungkin dalam satu sisi ada yang megang mushaf kan juga nggak boleh gitu dalam adab yang satu. Misalnya yang lainnya ya juga ya enggak lah, makanya dengan itu misalipun kalau kita sudah hafal dzikir-dzikir itu senantiasa kita ucapkan. Karena apa? Seorang perempuan itu, Ibu, Bapak nyun sewu, kalau dia haid itu kondisi ini pun itu ibaratnya lemah. Kalau tidak ada dzikir, tidak ada perlindungan minta kepada Allah, lah bagaimana? Maka perempuan itu nyun sewu memang lemah, harus banyak dzikir. Maka dzikir-dzikir itu kalau bisa dihafalkan, terutama waktu haid. Kalau nggak haid mawon kita enak. Oh, Masya Allah bisa ambil wudhu di rumah sendiri sambil dzikir. Kalau nggak hafal ya baca buku kan banyak. Nanti kalau panjenengan, saya yakin jenengan yang bisa baca Quran diulang-ulangi minimal 25 kali, hafal. Bisa dipahami nggih? Dari yang pendek-pendek dulu. Nanti sudah lalu yang panjang. Insya Allah
Udah, boleh pada asar, senantiasa dipikirkan. Kan dikir pagi, dikir siang kan pendek banget ya sebenarnya gimana? Nah, paham? Nah, ini nggak urut, nggak apa-apa. Itu kan namung disusun wong alim sing kira-kira ngene. Nek kinten-kinten jenengan nggak urut, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nek kalau sholat nggih kedah urut nggih mboten. Masuk sholat maghrib 10 rakaat ya ndak boleh misalipun. Tapi doa boleh. Dan ada doa-doa, dan maka Rasulullah itu dalam doa-doa atau mungkin yang lainnya, dalam misalnya sholat bacaan istiftah barang itu kan ada beberapa. Panjenengan boleh memakai yang ini, boleh memakai yang ini, boleh. Dikasih kelonggaran. Dan ken boten bosen kok kuwi-kuwi terus misalnya kadang baca inilah, kadang baca inilah. Ilmune tambah oke, pahalane tambah oke, nggih mboten? Ngikuti sunai tambah oke. Begitu. Ini baik. Ini ada permintaan nggih, tolong didoakan untuk anak-anak kami yang sedang sakit di rumah sakit supaya lekas sembuh sehat pulih seperti sedia kala. Anak kami Ananda Latifah Nur Cahyani, Ananda Rifki nggih. Nggih, baik. Ini nembe sakit nggih. Nah, baik. Ini sebelum kita tutup, kita baca doa. Mungkin ada pertanyaan lagi satu. Cekap? Cekap insya Allah. Paham banget. Wong saya nyampe kene gamblang insya Allah. Ingatan, baik. Ingatan, baik. Kita tutup dengan doa dan juga doa kepada saudara kita Ananda Latifah Nur Cahyani ini dan juga Ananda Rifki ini. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar segera bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajah rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka sikatan ajilan kagem Ananda Latifah Nur Cahyani dan juga Ananda Rifki. Allahumma inna nas'aluka sihatan ajilan kagem Ananda Latifah Nur Cahyani dan juga Ananda Rifki. La ba'sa tahurun insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.